7 hari sebelum kamu ulang tahun di sini ada tragedi. Saya dapat kabar anak saya udah dibopong-bopong sama bapak. Saya ngeliat mungkin kalau orang bilang sakaratul mautnya. Air mata dia keluar terus. Sosok ibu yang kehilangan seorang anak menjelang ulang tahun ibu tersebut sangat menyakitkan sekali, Robi. Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Helen Helena lahir di tanggal 25. Depresi karena kehilangan buah hatinya. Hidup dan keluarganya berantakan. Menurut pengakuannya, Helen sering didatangi sosok anaknya. Apakah ini karma baik atau justru karma buruk yang menaungi hidup Helen? Sudah hadir Mbak Helen di hadapan kami. Selamat malam Mbak Helen, selamat datang di Karma. Selamat malam. Ada kematian yang digambarkan Roy Kirsi di sini. Roy? Ya, jadi di sini 25 bulan 2 ya, 25 Februari. Jadi saya tambahkan 2 dan 5 menjadi 7. Artinya ada sesuatu di balik angka 7, Robi. Dan kemudian saya juga melihat di sini ada trauma menjalani biduk rumah tangga. Kedua, saya merasakan luka batin yang dirasakan oleh Helen. Saya merasakan trauma untuk mencoba hal baru. Dan saya menggambarkan sosok gagak hitam. Cukup menyedihkan sekali, Robi, kalau saya berasumsi di sini. Angka 7 yang dihasilkan dari akumulasi di sini adalah 7 hari sebelum kamu ulang tahun di sini ada tragedi. Betul. Itu nggak menyangka karena biasanya di setiap 1 minggu sebelum ulang tahun, hari H dan setelah 1 minggu ulang tahun, di keluarga selalu merayakan. Nah, 1 minggu itu tepatnya hari Sabtu, kita semua udah siap mau nonton. Biasanya anak terkecil aku, si Alben, mama, itu artinya, mama mau ulang tahun. Oke, kita mandi, siap-siap, semua mbak udah rapi, semua tinggal masuk mobil. Saya lagi dandan, tiba-tiba saya dapat kabar anak saya udah dibopong-bopong sama bapak. Saya juga nggak tahu kenapa posisinya dibopong-bopong, sampai kata tetangga ketelak cilok yang benar-benar udah. Saya ngeliat mungkin kalau orang bilang sakaratul mautnya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dengkek, saya pukul karena mungkin itu dari sagu. Jadi semakin dikasih air semakin ngelekat. Dan ternyata di rumah sakit udah nggak ketolong. Saat mau dikebumikan, semua orang biasanya di kuping, selamat jalan, maafin. Sampai di terakhir aku, sampai Pak Ustadznya bingung. Saya bisikin, Alben selamat jalan, maafin mama. Pada saat saya ngomong yang terakhir, air mata dia keluar terus. Nggak tahu kenapa. Sebelumnya kami turut berduka Mbak Helen ya. Iya, itu tahun kemarin persis. Baru ya ternyata. 2017. Umur berapa kemarin? 3 tahun 3 bulan. Cuman aku ngerasa Mas Robi, kalau saya kemana-kemana, Alben itu kayak ngikutin gitu. Ya saya seneng sih ngikutin, cuman mungkin ada sisi lain yang suka negatif. Terkadang kalau ada teman kita atau kerabat, ada keluarga yang meninggal, pasti kita kesannya yang ikhlas. Tapi aku nggak tahu ikhlasnya itu kayak gimana gitu, karena aku ngejalaninnya Betul. berat. Mbak, ikhlasnya ada. Sebaik-baiknya kita sebagai orang tua, lebih
baik yang maha kuasa dalam memelihara dan memberikan kebahagiaan untuk anak kita. Harus itu yang dipercaya. Roy? Iya, saya melihat dalam kartu orakel saya, Alben akan tenang ke suatu tempat nanti di pelangi yang berwarna-warni. Tetapi ada satu ganjilan saya di hati saya, bahwa saya nggak mau Alben sedih kalau mamanya pernah jual diri. Apa tujuannya waktu itu? Having fun aja, nggak ada lebih. Having fun. Iya, nggak ada lebih karena menurut aku nggak tahu gimana cara ngilanginnya, nggak tahu. Ini makanya ini udah masuk Februari, kayaknya udah mati rasa ya. Tanggal 18 sudah setahun, seminggunya aku, jadi udah mati rasa. Kamu harus berjuang hidup lagi untuk Alben. Alben mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi soul dan spiritnya masih tetap ada di hati kamu. Evi, melihatnya bagaimana? Sebagai sesama perempuan ada mungkin pesan? Ya pastinya sih pesan Evi buat Helen adalah ikhlas. Karena orang yang sudah meninggal itu kalau kita belum ikhlas, dia akan menderita dan gak ada tempat tujuan untuk kembali lagi sama sang pencipta gitu loh. Saya mau ke podium sebentar. Ya, silakan. Halo, saya turut prihatin atas apa yang terjadi kan. Di sini saya melihat pelangi yang akan dia lalui. Saya mengerti perasaan seorang ibu, tetapi mau gak mau kamu harus melakukan hal ini, melepas dan mengikhlaskan dan kirim doa lagi. Kalau tidak, ini pelangi ini tidak akan muncul. Ya. Jiwanya sangat terguncang sekali untuk Helen di sini. Dan saya yakin kamu harus kini kuat untuk menghadapi hidupnya. Dan jangan ada lagi kepikiran untuk menjual diri ataupun percobaan bunuh diri. Hubungan dengan suami sekarang Membaik setelah membaik. waktu saya nggak pulang 1 minggu, ya saya cerita. WhatsApp, SMS, Line, Instagram, semua isinya cowok-cowok. Istilahnya barang-barang branded aku bisa dapet yang tadinya aku nggak bisa beli. Sekarang nyari duit 1 juta, 2 juta, ngomong nomor rekening kirim. Ya itu cuma buat pelarian dan uangnya juga nggak aku makan sendiri, balik lagi ke teman-teman, clubbing, itu. Hasil menjual diri. Untuk hal ke situ sih belum, tapi kadang suka ada apa sih halangannya selalu. Belum, udah oke deal dalam perjalanan ada aja gitu, jadi nggak jadi ke situ. Itu Motivasinya hanya pelarian ya Mbak Helen? pelarian, pengen pisah sama suami karena keras. Mau sampai kapan sama orang tua aku? Jadi intinya kamu sedang trial nih sekarang. Iya. Dalam perjalanan kamu di luar dari rumah tangga, kalau ketemu laki-laki yang lebih baik, kamu akan cerai. Iya. Evi ada pesan mungkin buat Mbak Helen? Ya, pesan Evi sih kalau bisa jangan diterusin. Perbaiki hidup dan pergunakan waktu yang masih diberikan sama Allah, karena kalau sudah nggak diberikan waktu lagi pasti ada rasa penyesalan. Mbak Niken, memang tidak ada yang memaksa kamu dan keluarga untuk ikhlas secepatnya, ya. Cuman harus percaya waktu yang akan menyembuhkan kita. Ya, pelan-pelan waktu akan menyembuhkan kita. Tetapi waktu itu nggak akan datang tanpa diiringi pergerakan yang positif. Kalau kamu negatif, waktunya akan terhitung mundur. Iya. Dan kamu akan bergerak di situ-situ aja. Cuman kalau kamu berikan energi yang positif, detaknya ke sini. Kehidupan kamu akan move on. Kalau kamu negatif, ke sini. Ke belakang terus. Ya, gak ada yang memaksakan kamu untuk ikhlas.
Yang tahu adalah kamu dan hati kamu sama doa-doa kamu. Terima kasih banyak Bu Helen. Sampai jumpa lagi nanti. Salam